Welcome Virgo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar, dan Virgo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita sedang menuju ke akhir dari bulan Juni. Virgo, di sini kamu punya Queen of Cups. Queen of Cups, kayaknya kamu bener-bener lagi ada di feelingnya kamu, lagi ada di perasaannya kamu. Mungkin kamu lagi mengolah atau memproses emosi-emosi lama gitu, yang masih belum sempat keproses atau yang masih nggak tahu ya, kayaknya cukup sibuk belakangan kamu, makanya emotionally kamu lagi kurang kurang terperhatikan aneh banget ya. Emotionally kamu lagi nggak apa ya, nggak secare itu. Makanya ini momen yang baik buat kamu mungkin untuk jeda sejenak, untuk rehat sejenak, dan lebih uh, ya ngambil waktu untuk ngeproses apa yang kamu rasain seminggu kebelakangan misalnya kayak gitu. Iya, nggak usah kelamaan sih. Ya untuk 2 jam ke depan atau untuk sehari ini nggak apa-apa deh, kamu bener-bener in your feeling dulu. Soalnya crossing the reading kamu punya Seven of Swords, bawaannya mungkin ada perasaan yang pengen kamu hindarin di sini. Kalau ngeliat Seven of Swords di sini, dia apa ya? Mungkin bukan perasaan yang enak juga buat kamu hadepin, tapi ini harus kamu hadepin. Aku nangkep kesan, ada kesan malunya gitu yang nggak mau kamu hadepin. Ya makanya nggak tahu ya, mungkin ada hal yang cukup memalukan kamu rasain semingguan terakhir ini yang bikin kamu kayak aduh, gue malu banget lagi sampai sekarang kayak gitu. Ya itu tolong diproses. Maksudnya kalau kamu biasanya ada di posisi itu, ya kalau nggak diproses dengan baik kamu bakal ada tiknya sendiri kalau ada di posisi yang sama kayak gitu. Ya mungkin kamu uh, ya malu salah pakai seragam atau malu pakai sepatu belang-belang, nggak mungkin sih kayak atau kaos kaki belang-belang kayak gitu ya. Sebenarnya kalau halnya sepele ya udah nggak apa-apa, tapi kalau ini malu yang bener-bener malu kayak gitu, mungkin bisa kamu adepin dengan introspeksi diri, dengan aduh apa yang bikin kamu harus ngadepin rasa malu itu atau harus ada di kondisi yang memalukan seperti itu. Ya atau bisa juga diproses dengan kamu yang menerima, oh ya udahlah nggak apa-apa. Uh, Apalagi kalau malunya ada di apa sekitaran kayak uh, performance issue kayak gitu, kamu malu di depan publik karena ngelakuin apa gitu. Ya aku ada banyak banget tuh malunya kayak gitu, kayak lagi ngapain atau lagi tampil kayak gimana, tiba-tiba gimana gitu, tiba-tiba iya jatuh di atas panggung pas 3 detik perform jalan kayak gitu, padahal masih ada 10 menitan aku nggak tahu harus ngapain, tapi perform harus tetap jalan, nggak bisa di cancel soalnya propnya ada yang patah di situ. Malu banget aku di situ, tapi pada akhirnya aku belajar untuk ya udah nggak apa-apa, show must go on. Ya pada akhirnya kita udah daftar, kita udah apa sih, udah dijadwalkan untuk tampil, ya tampil aja. Walaupun kalaupun ada hal yang masih membebani aku di situ adalah aku agak ngerasa bersalah sama teman-temanku yang tampil bareng aku di situ. Ya makanya kesininya aku mikir ya udah, kalau perform kayak mending sendiri aja. Jadi kalau malu, biar malunya aku tanggung sendiri, nggak usah sama orang lain. Jadi rasa malu apalagi di atas panggung kayak gitu pasti ada aja dampaknya, dan itu butuh waktu untuk kamu proses. Dan kalau emang begitu sih, yang udah-udah aku ngobatinnya adalah dengan ya udah minggu depan perform lagi, perform hal yang sama. Iya. Dan di titik dimana aku jatuh, di titik dimana aku salah, ya aku benerin di situ. Pada akhirnya ya ya udah selesai kok. Uh, di bawah Road of the Reading di sini ada Two of Cups. Oke, ada Queen of Cups sama Two of Cups. Bener-bener in your feeling, dan mungkin as a Road of the Reading ya kamu butuh bener-bener menerima perasaan kamu ini sih, bener-bener butuh memahami asalnya di mana. Kalau memang perasaan yang susah kamu hadepin ini rasa malu kamu, oke, rasa malu ini berakarnya dari mana, mari kita hadepin dari akarnya. Atau mungkin ini bisa emosi lain, mungkin iya hal-hal yang bahkan untuk hal yang sifatnya positif kayak gitu, kamu yang kemarin sempet lagi apa ya, ada hal yang menyenangkan di hidup kamu, lagi happy kayak gitu, ya itu juga tetap harus kamu proses, harus kamu terima. Oh kamu bahagia gara-gara ini yang bikin kamu bahagia kayak gitu. Dan pas energinya ada the full. Oke, ya ini banyak banget ya kalau ngeliat the full, Seven of Swords di sini sama Queen of Cups. Ya mungkin ya mungkin ya minggu-minggu terakhir ini ada hal yang bikin kamu malu sih. Mungkin salah satu halnya yang bikin kamu malu adalah ketidaktahuannya kamu, atau
the full mungkin kompetennya kamu ngerjain sesuatu. Dan itu butuh kamu proses. Dan jujur ya, kalau emang kita lagi ngebahas soal itu ya, kamu yang malu karena nggak bisa ngelakuin sesuatu atau ngerjain sesuatu dengan baik, dengan sempurna kayak gitu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Anggap itu proses belajar aja, nggak usah terlalu yang aduh aku malu soalnya ini kelihatan banyak orang ya. Ya resiko, apalagi kalau kerjaannya di depan publik kayak gitu ya, salah satunya emang bakal ada masanya begitu ya. Dan itu ada apa sih, aku bilangnya ada otot malunya sendiri yang pada akhirnya harus kamu latih sih. Iya, dan ngelatihnya bukan dengan kamu denial, dengan bilang enggak kok, aku nggak apa-apa di situ, enggak. Tapi dengan menerima kalau sebenarnya dengan kamu malu di situ adalah salah satu tanda kalau kamu uh, punya kapasitasnya atau kamu punya kapabilitasnya untuk melakukan hal itu dengan baik. Kamu malu karena yang terjadi adalah justru sebaliknya. Yang tadinya kamu bisa ngelakuin hal itu dengan baik ya, malah jadi blunder, malah jadi berantakan. Coba kalau kamu emang dari awal sadar, oh aku emang belum bisa nih di sini, terus di tengah jalan ya salah, gak akan semalu itu aku yakin. Ya, tapi karena kamu mungkin tahu diri kamu sendiri, kamu tahu kapabilitas diri kamu sendiri, makanya begitu gagal, aduh malu banget lagi. Iya, soalnya kamu tahu yang udah-udah ini berhasil kayak gitu, sekalinya nggak berhasil ya bakal berasa malu atau ya bakal nge-trigger something lah di kamu. Oke, aku mau tarik di sini kartu outcome-nya ke tengah, maksudnya untuk ini readingannya nggak kayak biasa. Aku pengen coba gimmick yang baru di sini. Aku pengen ngajak kalian untuk main tebak-tebakan atau ngelatih intuisi kalian itu kali ya, daripada main tebak-tebakan. Aku pengen ngajak kalian ngelatih intuisi kalian dari 4 kartu yang udah aku buka, atau mungkin dari 9 kartu nantinya gitu, ya kan? 9. Ini kira-kira outcome-nya bakal berakhir seperti apa, atau kamu punya harapan kalau outcome-nya atau hasil akhirnya bakal seperti apa ya dari 4 kartu yang udah aku buka di sini. Fondasinya diambil dari sini deh. Mungkin kamu yang lagi ngeproses perasaannya kamu, rasa malunya kamu, atau nggak tahu ya, mungkin rasa gagalnya kamu bahkan. Itu ujungnya bakal dibawa kemana. Oke, kita lanjut di sini. Crowning the reading, kamu punya two of coins, kamu punya pilihan. Dan future, oke. Ya kan, future ini kamu punya nine of one, kamu punya pilihan untuk bertahan, kamu punya pilihan untuk nggak apa-apa gue malu sekarang tapi gue tetap kerjain. Di sini nine of one dia cukup keras kepala by the way. Ya dia cukup stubborn ya, dia cukup keras kepala, dia cukup pantang menyerah. Jadi apapun yang kamu rasain kemarin ya di the full di sini yang bikin kamu ngerasa bego banget, ngerasa blunder banget di sini, bakal kamu coba lagi di kedepannya. Tapi itu balik lagi, pilihannya ada di kamu. Kamu masih mau ada di sini atau enggak? Kamu masih mau ngerjain ini atau enggak? Atau kamu mau gimana cara kamu nyikapin rasa malu kamu ini? Apakah kamu bakal menyerah atau kamu bakal coba lagi? Dan aku rasa mending coba lagi sih kalau ngeliat two of coins ini, coba lagi deh. Iya. Dan aku ngerasa juga kalau ngeliat ten of one di sini, ini kamu lagi nggak di posisi buat menyerah sih. Kalau di sini ada seven of sword, lebih ke pengen kabur sih daripada pengen nyerah. Iya, pengen kabur dulu, pengen mungkin ya, apalagi kalau blundernya blunder di sosmed kayak gitu, mending kamu matiin sosmed dulu ya kayak gitu. Mungkin kamu lagi diomongin kayak gitu, banyak yang ngomongin, mending kamu kabur dulu, atau mending kamu introspeksi dulu, baru ntar balik lagi. Soalnya nine of one kayaknya nggak ngasih kamu pilihan buat menyerah, itu yang tadi aku bilang. Dan two of coins kayaknya sih nggak tahu ya, kamu ada potensinya sih untuk benar-benar menguasai hal ini. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu semalu itu berarti kamu tahu kamu bisa ngelakuin hal yang lebih, bukan? Atau kamu sefrustrasi itu pas gagal, berarti kamu tahu ada ekspektasi yang tinggi atas kemampuan diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu nggak nyerah di sini, ada kemungkinan kamu bisa jadi hebat banget di bidang ini. Two of coins, pilihannya balik lagi ke kamu. Kamu mau nyerah atau enggak? Ya, questionnaire-nya di sini posisi kamu ya, ada three of cups. Kamu punya ada two of cups juga di sini. Mungkin kalau ngeliat three of cups di sini,
apalagi ada topengnya di situ ya. Bisa agak sugestif, tapi kamu bisa apa ya, kalaupun iya kamu semalu itu, udahlah kamu bisa tutup-tutupin aja depan orang. Pada akhirnya mungkin dengan orang lain tahu kamu gagal di situ, dengan orang lain tahu kamu blunder di situ, mungkin malah bikin kamu tambah malu. Makanya udahlah kamu tutup-tutupin aja. Mungkin ini kayaknya hal yang kalau orang lain bahas, orang lain bercandain, kamu bakal ikut ketawa bareng mereka. Ya, tapi begitu mereka udah cabut, begitu kamu udah sendiri, kamu ngerasa insecure juga deh. Iya, apa sih hal itu diketawain sama mereka. Ya itu pada akhirnya rasa malu yang harus kamu proses sendiri. Nggak dengan fake love kayak gitu, nggak dengan apa ya, ketawa palsu kayak gitu, tapi dengan bener-bener kamu yang udah berdamai dengan hal ini. Ya kan, hostnya di sini eh, environmentnya ada The Hermit, mending kamu agak agak melipir dulu dari ya dari tongkrongan. Ya anak-anak di tongkrongan juga kayaknya yang dibahas hal itu lagi, blundernya kamu kemarin lagi blundernya kamu. Udahlah, ya mending kamu introspeksi dulu aja. Atau kalau pada akhirnya yang udah ya pengalamanku, kalau jadi bercandaan mulu di tongkrongan, udahlah kamu cabut dulu, melipir dulu sebulan, ntar juga bercandaannya hilang kayak gitu. Kadang ada aja aku begitu, kayak apa sih, aku blunder apa gitu sebulan itu, bahkan sampai bertahun-tahun masih dibahas nih, kenapa sih kita masih bahas hal ini. Udah berapa tahun coba. Cuma ya apa ya, pada akhirnya itu harus kamu pahami, itu harus kamu apa sih, berdamai dengan diri sendiri, dengan blundernya kamu sendiri sih. Dan itu kadang harus dibiarin kamu ngabisin waktu sendiri dulu. Soalnya kalau masih di tongkrongan yang sama, itu bakal diungkit lagi dan bakal diketawain lagi, kamunya nggak enak lagi kayak gitu. Nah, dan hopes and fear-nya di sini kamu punya strength, dan ini yang bakal kamu dapetin dari proses ini, mungkin dari kamu yang menelan rasa malu kamu, atau kamu yang bisa berdamai dengan rasa malu kamu, adalah kamu bakal jadi lebih kuat. Dan dia posisinya dia ada di hopes and fear loh. Antara kamu yang bakal jadi lebih kuat, ya, overcome rasa malu kamu, atau overcome apapun emosi negatif yang sekarang kamu rasain ini, atau kamu yang apa ya, yang malah di overcome, atau iya, atau kamu yang malah nggak bisa ngadepin itu, soalnya emosi negatifnya itu masih terlalu kuat buat kamu. Ya pilihan lagi kan pada akhirnya. Yang jelas ini kayak ngadepin rasa malu atau perasaan apapun yang negatif di diri kamu sekarang. Hal pertama yang harus kamu sadari adalah perasaan itu juga bagian dari diri kamu. Kalau kamu kalah sama perasaan itu, pada akhirnya juga kamu kalah sama diri kamu sendiri. Kalah sama, mungkin ya kalau rasa malu kamu, mungkin kamu kalah sama pride-nya kamu kalah sama kesombongannya kamu, yang mungkin nggak mengizinkan kamu untuk blunder, nggak mengizinkan kamu untuk bikin salah. Kamu kalau pride-nya kamu bisa kamu turunin, ya kamu bisa melewatin itu, bukan? Kamu bisa overcome your shame itu dari pride. Dan aku rasa ya, kalau masalahnya di pride, kalau masalahnya ada di keangkuhannya kamu yang ngerasa, aduh aku nggak bisa salah nih di sini, atau aku nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh kelihatan kompeten di sini. Dengan kamu ngelakuin kesalahan, dengan kamu jadi kompeten, aku rasa itu apa ya, bikin kamu lebih humble, bikin kamu, kalau Uncle Airoh bilang itu kayak learn humility, ya. Kamu lebih humble dengan nerima kemungkinan kalau kamu juga masih mungkin salah kok, masih bisa salah. Dan kamu juga mungkin dengan menerima kesalahan kamu, blundernya kamu di situ, kamu jadinya nggak terlalu keras begitu, atau ya kamunya nggak terlalu keras menghakimi blundernya orang kayak gitu. Dan di sini outcome-nya nih ya, kamu udah ada kartu yang kira-kira bakal keluar di sini, atau ya jadi nutup readingan kita kali ini. Aku buka ya, 1, 2, 3. Bentar, kalau aku mikirnya kayaknya ini something yang lebih kokoh, lebih konkret. Mungkin di sini ada 2 of coins. Aku ngerasa ada 4 of coins, mungkin something yang bisa kamu benar-benar keep, kayak apa ya, self esteem kamu yang benar-benar lebih kokoh, lebih stabil. Nggak ding. Di sini kita punya 6 of sword, kamu yang benar-benar move on dari luka lama kamu kayak gitu. Kayak dari 7 of sword, mungkin cara kamu ngadepinnya adalah dengan ya udah kamu move on aja. Nggak usah kamu pikirin kayak gitu. Ya, dan
ya it's fair, ya itu juga bisa pada akhirnya luka-luka tertentu juga bakal hilang dengan sendirinya atau bakal nggak kamu pikirin dengan sendirinya soal seiring dengan berjalannya kamu jadi lebih dewasa. Gitu kali ya Virgo untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya buat like, comment, dan subscribe. Ya thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Virgo lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Virgo ada di hari Selasa barengan sama Leo, Libra, dan Scorpio. Iya. Kamis Jumat Sabtunya aku ada pick card reading, jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, tulis saya di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Virgo, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.